Halo semuanya, perkenalkan namaku Indrani Mas Prisa Pasaribu. Nama aku Imelda Arianti. Aku Pablijan itu Serai. Saya Ririn Tiapsari. Dan saya Helen Pabli. Di sini kami akan membuat video mengenai 5R. Aspek 5R yang kami ambil yaitu recycle. Produk yang kami ambil yaitu limbah minyak jelata menjadi aromaterapi. Udah penasaran kan? Ayo lihat videonya. Halo teman-teman, how are you today? Saya harap hari kalian baik-baik saja. Tahukah kalian, menurut SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada tahun 2024, Indonesia telah mengeluarkan atau menghasilkan sebanyak 36 juta ton sampah pada tahun itu. Dan penyumbang terbesarnya adalah aktivitas rumah tangga. Dengan sampah sebanyak itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga Indonesia? Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengurangi sampah yang bisa dikeluarkan. Dengan apa? Contohnya adalah dengan 5R. Nah, apa sih 5R itu? Metode 5R adalah strategi pengelolaan sampah berkelanjutan yang menekankan pencegahan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali sampah. 5R awalnya pengembangan dari konsep 3R dengan tambahan reuse dan repurpose. Atau jika di dalam bahasa Indonesia, reuse berarti menolak dan repurpose berarti menggunakan kembali atau memanfaatkan kembali, agar pengelolaan sampah itu lebih menyeluruh dari pencegahan di hulu hingga daur ulang di hilir. Nah, apa sih 5R itu? Yang pertama ada reuse atau menolak. Yang kedua ada reduce atau mengurangi. Yang ketiga ada reuse atau menggunakan kembali. Yang keempat ada repurpose atau memanfaatkan kembali. Dan yang kelima ada recycle atau mendaur ulang. Nah, supaya kita lebih paham apa itu konsep dari makna 5R ini, mari kita ke contoh-contohnya. Yang pertama ada reuse. Reuse, contoh dari reuse itu adalah tolak kantong plastik, yang berarti kita tuh lebih menggunakan tas belanja sendiri daripada menggunakan kantong plastik yang akan mencemari lingkungan. Yang kedua ada reduce. Kita dapat mengaplikasikan reduce ini dengan membeli kebutuhan secukupnya dan kita pilih produk yang bisa diisi ulang. Dan yang ketiga ada reuse. Kita bisa menggunakan botol dan wadah makan yang bisa digunakan berkali-kali daripada langsung dibuang. Dan ada repurpose. Kita juga bisa menggunakan kardus menjadi rak atau botol bekas yang dijadikan pot bunga. Dan terakhir ada recycle. Kita bisa mengkomposkan sisa makanan dan mengirimkan plastik itu ke bank sampah. Nah, kita sudah tahu apa saja contoh dan makna dari 5R. Terus apa saja manfaat dari 5R ini? Yang pertama, dia itu menghemat biaya rumah tangga. Yang kedua, mengurangi volume sampah dari sumbernya. Yang ketiga, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan yang keempat, mendorong ekonomi sirkular atau barang bekas yang punya nilai baru. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana cara mengaplikasikan 5R dan apa saja manfaatnya. Dengan ini, semoga kita semua dapat mengurangi sampah dan menjadikan lingkungan lebih asri. Nah, agar kalian bisa lebih paham mengenai cara dan proses dari 5R, mari kita tonton video mengenai pengaplikasian 5R, terutama dalam aspek recycle, dengan tema mengubah minyak jelantah yang berasal dari limbah rumah tangga menjadi aromaterapi. Mari saksikan. Serius deh, sumpah. Kamu bisa nggak nemenin aku? Pos, aku mau makan. Ini aku dari pagi ya, dari pagi dari waktu kita di ini dicerain dosen. Aku mau makan kali ini kos kakiku, saking kan buru-burunya. Sumpah. Kayak itu makan. Bisa nggak? Kos. Iya. Ya udah. Udah makan dulu ya. Oke. Ellen biar nama aku dulu.
Ini loh, stok ini banyak banget tuh. Dikasih mama. Nyam. Mau nggak? Boleh, boleh. Boleh. Bentar. Tapi ya, ada deh, bentar. Ini kita kan mau masak ya. Tapi minyak ini kayak gini minyak makan. Ini menurut kalian dengan warna kayak gini tuh masih bisa dipakai nggak? Nggak bisa loh Mel, menggunakan minyak jelantah dapat merusak kesehatan loh. Coba lihat. Serius lah, nggak bisa? Nggak bisa loh. Terus ya udah, aku buang aja nggak? Gak usah. Minyak jelantah bisa didaur ulang gak sih? Mending kita cari tutornya aja. Daur ulang di YouTube. Iya. Coba. Wait, aku cari. Wait, kita search dulu. Nah, ini. Halo guys. Kalian punya limbah minyak jelantah di rumah? Terus bingung mau diapain? Jangan buang dulu ya guys. Minyak jelantah ini bisa loh didaur ulang. Gimana tuh kak? Mau tahu caranya? Yuk tonton video berikut ini. Halo guys, kembali lagi bersama kami Duo Vibes. Nah, ini dia pembuatan aroma jelantah menjadi aromaterapi. Mau di-spill nggak nih bahan-bahannya? Spill dong kak. Kita lihat ya. Ini alat dan bahannya. Pertama sini ada sumbu. Lalu di sini ada stik es krim sebagai penyangga sumbunya. Lalu ada cawan. Selanjutnya ada hiasan, tapi ini sifatnya opsional aja ya. Dan ini adalah arang sebagai campuran dari minyak jelantahnya. Dan di sini ada wadah sebagai tempat lilinnya. Dan di sini ada essential oil sebagai aroma. Dan di sini ada palm wash sebagai bahan dasar lilin. Dan yang terakhir dan yang utama yaitu minyak jelantah. Nah, step pertama kita masukkan arangnya ke dalam minyak jelantahnya. Kemudian kita menutup menggunakan kain. Setelah sudah diikat seperti ini, kita diamkan selama 1 hari.
Nah, setelah disaring, beginilah hasilnya. Selanjutnya, kita tambahkan palm wax 100 gram ke dalam minyak ini. Nah, sekarang di sini sudah ada 100 gram palm wax dan 100 gram minyak jelantah. Kemudian kita campurkan kedua bahan tersebut. Dengan perbandingan 1:1, lalu kita aduk secara merata ya. Inilah hasilnya setelah diaduk. Selanjutnya, kita siapkan air panas di panci dan kita letakkan ini di atasnya. Setelah airnya mendidih, letakkan pancinya di atas airnya. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita tambahkan essential oil. Lalu kita aduk hingga merata. Lalu wadahnya kita ambil yang sudah disiapkan tadi serta sumbu dan juga stik es krimnya. Stik es krimnya ini dengan keadaan yang sudah dilubangin ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan sumbunya ini ke stik es krimnya dan kita taruh ke wadahnya seperti ini. Kemudian tuangkan cairan lilin ini ke dalam wadah. Lalu kalian tambah hiasannya. Ini bersifat opsional aja ya. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Setelah itu kita tunggu hingga mengeras. Nah, ini nih hasilnya teman-teman setelah didiamin selama setengah sampai 1 jam. Gampang banget kan guys? Sekian video dari kami. Bye. Oh, jadi gitu ada manfaatnya ternyata. Oh ya udah, ayo kita buat. Kocak, dengerin berdua itu mau ngomong. Nanti kita buat setelah makan.